Selamat pagi teman-teman, mari kita lanjutkan materi untuk pertemuan 9 ya. Di pertemuan 9 ini akan terkait dengan PPh 25, lalu PPh 28 dan PPh 29 ya. Apa sebetulnya konsep dari PPh 25, PPh 28 dan PPh 29? Untuk PPh 25 ini adalah terkait dengan angsuran pajak ya. Lalu PPh 28 adalah terkait dengan kelebihan pajak, serta untuk PPh 29 terkait dengan kekurangan pajak yang harus diselesaikan pada tahun pajak yang bersangkutan ya. Teknisnya bagaimana untuk PPh 25 ya? Untuk PPh 25 karena ini wujudnya adalah angsuran ya, dasar menghitungnya adalah diambil dari PPh 29 T-1 dibagi 12 ya. Saya berikan contoh untuk teknis di PPh 25 ya. Jadi contoh katakanlah kebetulan kita sekarang masuk di tahun pajak 2021. Nah, di periode 2021 ini dasar kita membentuk angsuran ya, angsuran pajak adalah dari PPh 29 tahun 2020 dibagi 12. Kenapa ini dilakukan? Karena untuk tahun 2021 kita belum tahu berapa nilai pajak yang sebenarnya. Jadi, kalau kita bicara di perpajakan, dasar menentukannya adalah menggunakan stelse anggapan. Jadi dianggap seolah-olah pajak tahun ini sama dengan tahun kemarin ya. Jadi saya berikan contoh teman-teman ya. Contohnya begini. Jadi contoh katakanlah pajak terhutang atau beban pajak maksudnya ya, beban pajak katakanlah untuk tahun 2020, mohon maaf, katakanlah besarnya 10 juta. Nah, kebetulan kita punya angsuran di tahun 2020 besarnya katakanlah sebesar 7 juta. Nah, logikanya bagaimana? Tinggal kita kurangi saja, berarti ada angka 3 juta. Angka 3 juta ini adalah sebagai PPh 29. Nah, PPh 29 ini adalah PPh 29 di tahun 2020. Nah, untuk menentukan angsurannya berarti dasarnya seperti tadi, rumusnya PPh 29 T-1 berarti 3 juta kita bagi dengan 12 bulan. Silahkan dihitung ya. Jadi konsepnya kenapa ini dijadikan satu, karena 25, 28 dan 29 itu satu konsep. Lalu saya berikan contoh mungkin teman-teman, kenapa untuk PPh 29 itu bisa muncul ya. Jadi teknisnya adalah setelah dalam 1 tahun takwim pajak dihitung seperti tadi, kita punya kewajiban 10 juta. Tapi ternyata dari kewajiban 10 juta kita punya PPh 25 nilainya adalah 4 juta. Kebetulan kita juga punya katakanlah pernah dipotong PPh 22 katakanlah besarnya 5 juta. Nah, berarti dua transaksi ini PPh 22 dan 25 ini menjadi kredit pajak.
Jadi maksudnya bagaimana? Pajak yang sudah dipungut oleh pihak lain itu bisa digunakan untuk memotong nilai pajak kewajiban kita. Berarti besarnya adalah 9 juta. Berarti masih tersisa 1 juta. Perhatikan, angka 1 juta ini berarti menjadi PPh 29. Karena apa? Besarnya pajak yang harus dibayarkan ternyata setelah dikreditkan dengan pajak yang kita punya, nilainya masih harus ada yang dibayar. Maka muncul PPh 29. Ilustrasi lagi untuk PPh 28, karena tadi bicaranya adalah terkait dengan kelebihan, masih dengan ilustrasi di atas ya. Kalau kita punya kewajiban pajak 10 juta, kebetulan kredit pajaknya kebetulan di PPh 25 katakanlah 4 juta, lalu di 22 kita punya 5 juta, ternyata kita juga punya 24 dikaitkan dengan tadi katakan penghasilan luar negeri bisa masuk. Di sini 1 juta. Di sini 2 juta. Oke. Berarti di sini ada 11 juta. Berarti asumsinya bagaimana? Kelebihan yang sudah dipotong dengan yang menjadi tanggungan adalah lebih besar yang sudah dipotong. Maka ini muncul angka 1 juta sebagai PPh 28. Ya, yang saya jelaskan konsepnya terkait dengan PPh 25, 28 dan 29. Silahkan dicermati teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.